Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahagia sekali saat ini tanggal yang kelima bulan Juni 2022. Saya akan sampaikan pembukaan rahasia firman Tuhan mengenai kisah indah di balik masa antikris, saudaraku. Jadi jangan dikira di masa antikris itu sesuatu yang mengerikan saja terjadi, tetapi ada kisah indah di balik itu. Kisah indah itu terjadi di mana, saudaraku? Yaitu terjadi kepada orang-orang yang diungsikan dan yang harpazo. Saudaraku, jadi pada saat masa antikris itu terjadi, yang lamanya Alkitab mencatat 42 bulan lama dari masa antikris itu terjadi. Lebih dari 4 kali Alkitab itu menulis seperti itu. Ada yang menulis 1260 hari. Kemudian ditulis juga sebagai 3,5 masa. Saudara, kemudian kalau Daniel 9:27 itu ditulis sebagai pertengahan 7 masa. Artinya sama saja, 42 bulan. Jadi ketika masa antikris itu melanda bumi selama 42 bulan, memang di bumi terjadi satu kekejian yang begitu luar biasa. Satu yang mengerikan, yang brutal dan yang sadis. Tetapi di balik itu ada kisah sukacita, saudaraku. Jadi kisah indah di balik masa antikris itu terjadi bagi siapa, saudaraku? Itu bagi kita semua yang masuk dalam kegerakan kitab Wahyu, yang nanti kemudian akan diungsikan. Atau bahkan kalau saudara memungkinkan, adalah saudara yang ikut harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ada kisah indah di balik masa antikris. Nanti kita akan simak. Yang harpazo itu mereka kemudian apa yang dikerjakannya sesudah mereka harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Rahasia ini baru saya sampaikan sekarang ini, saudaraku. Kemudian apa yang terjadi kepada mereka yang diungsikan? Sebab, saudaraku, sekali lagi perlu saya terangkan bahwa cara penyelamatan Tuhan di akhir zaman ini kepada jemaatnya di masa antikris di akhir zaman itu melalui 3 cara, ya saudaraku. Seperti halnya pola tabernakel itu 3 tingkat: ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Demikian pula ketika Tuhan menyelamatkan umatnya, dia akan menggunakan 3 metode berdasarkan dari capaian iman jemaat-jemaat yang saudaraku terjadi di akhir zaman. Saudara, ini yang pertama. Ini sekali lagi saya terangkan kepada saudara, cara penyelamatan jemaat Tuhan di akhir zaman, saudaraku, ketika zaman antikris itu terjadi. Ini ada 3 cara, sesuai dengan tingkatan iman yang diperolehnya. Seperti tabernakel yang kita ketahui, ada ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Nah, menurut tingkatan iman masing-masing, maka Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Dan caranya pun berbeda untuk ketiga-tiganya ini. Nah, ini dahulu para pendahulu, baik dari kabar mempelai maupun berita kitab Wahyu belum sampaikan hal ini. Saudaraku, saya sampaikan saat ini. Saudaraku, jadi yang saya perlu tegaskan, saya terangkan bahwa cara penyelamatan Tuhan kepada jemaatnya di masa antikris di akhir zaman itu ada 3 cara. Yang pertama, itu mereka yang sempurna, yang menjadi badannya Tuhan. Jemaat-jemaat yang dilahirkan sempurna di akhir zaman ini akan langsung harpazo. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini jemaat-jemaat yang sempurna mencapai ruang Maha Kudus, berkarakter anak laki-laki. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang pertama diselamatkan Tuhan, karena mereka mencapai ruang Maha Kudus seperti pola tabernakel, saudaraku. Nah, pada Wahyu pasal 11 itu di sana dikatakan bahwa ukurlah bait suci Allah dan mereka yang beribadah di dalamnya dan mezbah. Saudaraku, bait suci Allah itu, saudaraku, yang beribadah di dalamnya itu adalah ruang Maha Kudus dan ruang kudus, saudaraku. Kemudian mezbah itu tusiasterion, mezbah korban bakaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi pelataran itu dikecualikan. Nah, ini metode Tuhan. Di Wahyu pasal yang ke-11 ini belum diterangkan secara detail
bait suci Allah yang diungsikan, yang diukur rohaninya, kemudian yang diselamatkan itu caranya nanti seperti apa? Karena bait suci Allah yang diukur ini terdiri dari ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Nah, prakteknya ini kemudian akan dilaksanakan dalam Wahyu pasal 12. Saudaraku, yang mencapai ruang Maha Kudus ini digambarkan sebagai berkarakter anak laki-laki. Saudaraku, jadi kelahiran di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu bukan kelahiran personal ya saudaraku, tetapi itu kelahiran besar, di mana yang melahirkan itu gereja Tuhan di seluruh penjuru bumi. Nanti akan melahirkan sosok-sosok jemaat yang sempurna. Saudaraku, dan tujuan ini yang akan memberi arahan kepada jemaat-jemaat yang sempurna ini adalah hamba-hamba Tuhan yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang. Mereka akan membawa jemaatnya, saudaraku, kepada arah harpazo, lahirnya anak laki-laki ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ini jadi yang pertama. Ini dirampas langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya. Ini metode pertama yang terutama ditujukan kepada orang-orang yang sempurna imannya, mencapai tatanan ruang Maha Kudus, itu berkarakter anak laki-laki, langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya, karena itu badannya Tuhan sendiri. Saudaraku, kita akan lanjut. Kemudian yang kedua, cara Tuhan di dalam menyelamatkan umatnya ini diungsikan ke padang belantara pengungsian atau eremos. Dalam bahasa kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, itu orang-orang yang mencapai ruang kudus, itu mereka nanti akan diungsikan ke satu tempat yang lamanya ada 1260 hari. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 mengatakan seperti itu. Kemudian Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 dikatakan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, sama saja 3,5 tahun itu artinya. Saudaraku, ini yang kedua. Jadi yang kedua itu diungsikan. Ini yang mencapai ruang kudus. Karena bait suci Allah itu memiliki 3 tingkat, saudaraku, dan Tuhan tidak akan menutup mata, saudaraku, ketika melihat jemaat-jemaatnya yang mencapai ruang Maha Kudus, ruang kudus dan pelataran. Tuhan akan membedakan menurut tingkatan iman yang diperoleh jemaatnya. Tuhan akan selamatkan mereka di akhir zaman, menghindari masa antikris. Jadi yang kedua diungsikan. Ini ditulisnya dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, sesuai dengan pola tabernakel. Kemudian yang ketiga ini diizinkan diperangi oleh naga. Ini disebut sebagai keturunan yang lain, saudaraku. Nah, kepada yang ketiga ini, saudaraku, mereka yang diizinkan diperangi oleh naga, itu dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, itu disebut sebagai pelataran bait suci Allah yang diizinkan diinjak-injak oleh bangsa asing selama 1260 hari lamanya, saudaraku. Jadi yang ketiga ini caranya, saudaraku, memang diizinkan diinjak-injak, diizinkan diperangi oleh naga. Ini siapa? Mereka yang kanak-kanak rohani, mereka yang pelataran bait suci. Kalau dalam bahasa Wahyu pasal 12 ayat 7, saudaraku, itu disebut mereka adalah keturunan lain, saudaraku. Jadi Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 dan 2, wanita itu anaknya tidak hanya yang Wahyu pasal 12 ayat 5, saudaraku, yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya, tapi ada ribuan jutaan lain, saudaraku, yang disebut dengan keturunan yang lain. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Itulah sebabnya, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu merupakan Simeon. Artinya sesuatu yang merupakan pralambang yang harus diterjemahkan dengan kuasa Roh Kudus. Saudaraku, kalau itu manusia biasa, berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu gede, nggak akan bisa. Saudaraku, ini harus diterjemahkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian wanita itu, saudaraku, melahirkan yang pertama itu anak laki-laki yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya. Eteken huios archen, saudaraku, artinya dia itu menghasilkan keturunan.
Saudaraku, keturunan yang merupakan pewaris. Saudaraku, jadi ini bukan kelahiran personal Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini. Saudaraku, jadi ini merupakan penyempurnaan dari para pendahulu ya, saudaraku. Kalau dari para pendahulu ini menyatakan itu akan ada darah Yehuda, saudaraku, bukan, saudaraku. Ini kelahiran secara global. Saudara, kalau itu merupakan satu manusia, kelahiran personal, maka Wahyu pasal 12 ayat 17 ini jadi tidak tepat. Saudara, karena ia juga melahirkan ribuan jutaan orang. Saudaraku, dan yang bisa melahirkan ribuan jutaan orang keturunan yang lain itu hanyalah gereja di akhir zaman. Jadi saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu Simeon, itu artinya sesuatu yang harus diterjemahkan, itu perlambang. Nah, ini kembali kepada topik. Cara yang ketiga, ini diizinkan diperangi oleh naga. Ini artinya orang Kristen yang tertinggal ketika masa Antikris. Itu nanti ada dua opsi. Kalau mereka ketika masa Antikris itu menerima tanda 666, maka mereka akan menjadi pengikut Antikris dan mereka memiliki akses kepada kenikmatan dunia pada zaman Antikris, tetapi mereka kehilangan surga kekal. Mereka menjadi pengikut Antikris sampai masuk neraka kekal. Tetapi bagi yang menolak tanda 666, mereka dikatakan mencuci, saudaraku, kesalahannya itu dengan darahnya sendiri, saudaraku. Ibaratnya begitu, saudaraku. Jadi mereka selamat, tetapi melalui proses yang berat. Mereka harus mati sebagai martir di masa Antikris ini. Ini orang Kristen yang tertinggal, yang kanak-kanak rohani, yang disebut sebagai keturunan yang lain dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Ayo kita akan baca dulu sebelum saya sampaikan mengenai kisah indah di balik masa Antikris. Wah, luar biasa indahnya. Saudara, nanti saya akan kasih tahu saudara. Ini sebelumnya kita akan baca dulu supaya saudara ini menjadi betul-betul paham tentang kronologis di dalam kitab Wahyu pasal 12 sesuai dengan saudaraku, pola tabernakel. Karena pola tabernakel itu 3 tingkat. Cara Tuhan pun di dalam menyelamatkan umatnya melalui 3 cara. Yang pertama tadi harpazo, ruang Maha Kudus. Yang kedua itu mengungsi, itu yang ruang kudus. Kemudian yang ketiga, yang pelataran itu diizinkan diinjak-injak, atau bahasa dalam Wahyu pasal 12 ayat 17 itu dikatakan itu keturunan yang lain. Kita akan baca dulu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, ke-6, dan ke-14. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Ini cara yang pertama, saudaraku. Prioritas yang pertama. Dan ini yang sangat diincar iblis adalah lahirnya jemaat-jemaat yang sempurna, yang mencapai ruang Maha Kudus, yang mendapat prioritas pertama langsung di bawah harpazo, lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, nah ini dulu ditafsirkan sebagai satu orang. Nanti ada seorang darah Yahudi yang akan melahirkan satu orang, saudaraku, seperti Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, ini lahirnya badannya Tuhan, tubuh Kristus. Karena wanita itu, saudaraku, selain melahirkan dia yang dilahirkan di Wahyu pasal yang ke-12 ayat 5 ini, dia memiliki keturunan yang lain, Wahyu pasal 12 ayat 17, dan jumlahnya itu ribuan jutaan. Nah, saudara, kalau ini manusia secara personal ini nggak akan bisa punya anak ribuan jutaan, saudaraku, itu nggak bisa. Maka Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu adalah menunjuk gereja akhir zaman, saudaraku, yang akan melahirkan 3 output. Yang pertama yaitu mereka yang mencapai ruang Maha Kudus akan harpazo. Kemudian yang kedua, mereka yang mencapai ruang kudus itu akan diungsikan Veugo ke satu tempat yang namanya eremos, atau padang belantara, pengungsian, atau tempat-tempat yang sepi. Bahasa aslinya kalau diterjemahkan seperti itu, tempat-tempat yang sepi, saudaraku. Kemudian ayat yang ke-6, nah ini yang ruang kudus. Perempuan itu lari
ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Perempuan itu lari. Ini adalah orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang kudus. Karena belum sempurna, mereka diungsikan untuk disempurnakan, seperti yang dituliskan dalam Yesaya pasal 35. Saudaraku, di sana, saudaraku, padang gurun itu akan bergirang, yang sakit itu akan disembuhkan, disempurnakan selama 1260 hari itu. Nah, saudaraku, nanti saudara akan saya kasih tahu kegiatan apa, saudaraku, yang dilakukan oleh orang-orang yang menang, kemudian orang-orang yang diungsikan. Orang-orang yang menang, yang harpazo tadi, kemudian juga mereka yang diungsikan itu kegiatannya apa? Saya akan sampaikan pada saudara supaya saudara betul-betul jelas. Di Wahyu pasal 12 ini ada 3 metode Tuhan di dalam menyelamatkan umatnya. Yang satu itu harpazo, langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya sesuai dengan tabernakel. Ini adalah ruang maha kudus, orang-orang sempurna. Kemudian yang kedua, saudaraku, ini adalah orang-orang yang mencapai ruang kudus. Ini disebut perempuan itu lari ke padang belantara pengungsian. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan 14, saudaraku. Caranya itu lari, hilang, lenyap. Pheugo, lari, hilang, lenyap. Kalau digabung dengan ayat yang ke-14, itu terbang, saudaraku. Petomai, saudara, kita akan baca. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, ini yang ruang kudus itu disempurnakan. Yesaya pasal yang ke-35 itu, saudaraku, padang gurun akan bergirang. Saudaraku, nanti kita akan baca kalau waktunya ini nanti tepat, saudaraku. Kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin, saudaraku. Jadi untuk penyempurnaan orang-orang yang mencapai ruang kudus itu Tuhan akan ungsikan. Dan lamanya itu adalah 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, atau 3,5 tahun, 3,5 masa, atau 1260 hari. Saudaraku, sekali lagi ingat Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, wanita yang berselubungan matahari, bulan, dan bintang itu Simeon, saudaraku, artinya sesuatu yang harus diterjemahkan. Kalau itu menunjuk personal seorang perempuan dari darah Yahudi, itu tidak bisa berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Kemudian melahirkan huios eteken archen, saudaraku, keturunan, saudaraku, yang mencapai ruang maha kudus kemudian dirampas, saudara. Kemudian dia juga punya keturunan yang jumlahnya ribuan dan puluhan juta. Ini keturunan yang lain. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Nah, kalau ini ditafsirkan sebagai satu orang darah Yahudi, ini tidak bisa. Oleh karena itu, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu Simeon, saudaraku, artinya ini, saudaraku, tidak akan pernah ada wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu secara fisik. Ini bukan kelahiran personal, tetapi kelahiran yang melibatkan gereja seluruh penjuru bumi. Baik dari gereja non-Israel kita semua, Zaitun liar, maupun gereja dari bangsa Israel, Zaitun asli. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tidak akan pernah ada wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu secara fisik. Ora bakalono, saudaraku. Itu adalah satu Simeon, satu pralambang, kalau dalam bahasa Jawanya itu pratondo, saudaraku. Wanita yang di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini, saudaraku, selain melahirkan anak laki-laki yang langsung harpazo tadi, dia juga punya sangat banyak anak. Yang satu, saudaraku, ini yang dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya, itu yang ruang maha kudus, saudaraku, saya beritahu, saudara. Kemudian yang lain, ini adalah keturunan yang lain yang jumlahnya tak terhitung.
Wahyu pasal 12 ayat 17. Itu keturunan yang lain yang diizinkan diinjak-injak oleh bangsa asing, yang diizinkan diperangi oleh naga. Itu jumlahnya puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta nanti, saudaraku. Orang Kristen halaman itu, saudaraku, yang kekristenannya tidak mencapai standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudaraku, ini merupakan anak dari perempuan di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 tadi. Jadi sangat tidak mungkin kalau ini menunjuk kepada personal. Ini adalah kelahiran besar. Oleh karena itu saya berulang kali sampaikan kepada saudara bahwa hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang akan dipakai dalam kegerakan kitab Wahyu adalah hamba-hamba Tuhan yang membawa jemaat itu kepada arah kesempurnaan lahirnya anak laki-laki. Hamba-hamba Tuhan itu harus bersifat seperti bintang yang menunjuk, saudaraku, yang menunjukkan tempat kelahiran Tuhan Yesus. Dulu di dalam Injil Matius pasal 2 diceritakan seperti itu. Lahirnya Tuhan Yesus itu ditandai dengan munculnya bintang. Dan bintang itu menuntun orang Majus. Demikian pula di akhir zaman, ketika nanti kegenapan Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini terjadi, nanti hamba-hamba Tuhan dari seluruh penjuru bumi yang masuk dalam kegerakan kitab Wahyu, berderap dalam kegerakan kitab Wahyu, mereka akan mengarahkan jemaatnya kepada lahirnya anak laki-laki di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini. Jemaat yang sempurna, yang bisa harpazo ketika saudaraku Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini digenapi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang akan saya jelaskan mereka yang diangkat itu terus ngapain, saudaraku. Ini sering ada yang tanya juga, Pak Pendeta, itu yang harpazo itu kemudian nanti ngapain dan di mana? Saudaraku, saya jawab sekarang, saudaraku, oleh kemurahan Tuhan, Roh Kudus dan firman-Nya, hikmat makrifatnya sudah meliputi dan memberitakan satu pencerahan sehingga kita boleh mengerti saat ini, saudaraku. Mereka yang diangkat itu terus ngapain selama 3,5 tahun, saudaraku? Kemudian mereka yang diungsikan itu terus juga ngapain? Ini sering menjadi pertanyaan dari para jemaat maupun bahkan hamba Tuhan. Saudara, yang pertama ini mereka yang diangkat, saudaraku. Mereka diangkat itu dikatakan, saudaraku, dalam Wahyu pasal 12 tadi ayat yang kelima, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, saudaraku. Ini dibawa ke surga, tapi belum surga yang langit baru dan bumi baru di Wahyu pasal 21 itu belum, saudaraku. Ini masih surga yang sering disebut dalam bahasa kitab Wahyu itu sebagai Auranos, saudaraku, tempat Tuhan memerintah. Jadi ini belum langit baru dan bumi baru, ya, saudaraku. Jadi anak laki-laki yang lahir tadi, orang-orang yang sempurna tadi, ini belum langsung dibawa ke surga kekal, langit baru dan bumi baru belum, tetapi dibawa ke satu tempat, ke surga yang sering disebut dalam kitab Wahyu itu sebagai Auranos, sebagai langit, heaven. Saudaraku, mereka akan berada di Auranos, di surga, tetapi ini belum langit baru dan bumi baru. Siapa mereka yang diangkat itu? Mereka yang harpazo itu siapa? Mereka adalah, salah satunya mereka adalah 7 guru yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Itu sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan imam besar agung. Kemudian disebut juga dia sebagai 7 malaikat sidang di Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Kemudian di Wahyu pasal yang ke-6 mereka disebut sebagai malaikat-malaikat yang menjadi pelaksana penghukuman 7 meterai. Kemudian di Wahyu pasal yang ke-8 ke-9 mereka disebut sebagai malaikat-malaikat yang meniup sangkakala. Kemudian di Wahyu yang pasal yang ke-15 mereka disebut sebagai 7 malaikat yang membawa 7 bokor murka Allah, 7 cawan murka Allah yang terakhir. Saudaraku, jadi mereka yang diangkat, mereka yang harpazo di Wahyu pasal 12 itu, mereka adalah salah satunya itu 7 guru, kemudian juga para hamba Tuhan
para pemenang hamba-hamba Tuhan yang berderap dalam kegerakan kitab Wahyu, saudaraku, yang membawa jemaat-jemaatnya itu, saudaraku, mengarah kepada lahirnya anak laki-laki. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1, mereka nanti akan harpazo, beserta juga dengan jemaat yang memang rohaninya mencapai ruang maha kudus. Nah, jadi mereka yang harpazo itu adalah 7 guru, saudaraku, 7 bintang, 7 tokoh yang memimpin kegerakan kitab Wahyu, mereka harpazo. Kemudian, saudaraku, juga para hamba Tuhan yang berderap dalam kegerakan kitab Wahyu, yang mau disatukan di dalam satu genggam fellowship tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Juga jemaat-jemaat yang rohaninya mencapai ruang maha kudus, mereka harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu. Mereka adalah jemaat-jemaat, mereka adalah orang-orang yang bisa mencapai tataran rohani ruang maha kudus. Digambarkan sebagai berkarakter anak laki-laki, itu badannya Tuhan, saudaraku. Jadi kalau 2000 tahun yang lalu itu lahirnya kepala gereja Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ngomong, burung punya sarang, serigala punya liang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, pada Wahyu pasal 12 yang ke-5 ini, saudaraku, tubuhnya jadi, Tuhan punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya orang-orang yang mencapai kesempurnaan itu langsung harpazo, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Untuk apa dan ngapain? Saudaraku, mereka bekerja, saudaraku. Tidak nganggur mereka setelah harpazo itu, saudaraku. Jadi mereka adalah 7 guru, mereka para hamba Tuhan, mereka para pemenang, beserta dengan jemaat-jemaat yang juga rohaninya mencapai tataran ruang maha kudus ini. Mereka bekerja sebagai eksekutor, saudaraku, sebagai eksekutor bahkan dari 7 bokor murka Allah. Di dalam Wahyu pasal yang ke-15 nanti kita akan membaca. Saudaraku, kita akan baca sekarang. Ini kegiatan dari mereka yang harpazo, saudaraku, mereka yang ada di Auranos tadi. Itu kegiatannya kita akan baca Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 8. Ini judulnya nyanyian mereka yang menang. Jadi mereka yang menang, yang harpazo itu, saudaraku. Mereka yang berkarakter anak laki-laki, mereka yang rohaninya terukur, saudaraku, sampai kepada ruang maha kudus, mereka itu langsung harpazo. Dan kegiatannya apa selama 3,5 tahun itu? Saudara, ayo kita akan baca Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 8. Saudaraku, ini salah satu contoh ya, saudaraku. Detailnya tentunya masih ada yang disembunyikan oleh Tuhan, belum boleh kita ketahui saat ini. Saudaraku, Wahyu pasal 15 ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit. Ini langit itu Auranos, saudaraku, di mana anak laki-laki tadi dibawa, kemudian dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Suatu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Amin, saudaraku. Jadi ini tokohnya pada saat setelah harpazo itu masih dipercaya untuk menghukum bumi dengan penghukuman 7 malapetaka terakhir, atau 7 cawan, 7 bokor murka Allah yang terakhir. Itu mereka dalam keadaan harpazo, saudaraku. Mereka berada di Auranos, saudaraku, di dalam tubuh yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Saudaraku, ayat yang kedua, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Nah, ini jemaat-jemaat yang lain, saudaraku, yang juga harpazo. Mereka itu bekerja, saudaraku. Mereka menopang di dalam roh, saudaraku. Ya, tentunya tidak seperti kita bekerja fisik seperti ini ya, saudaraku, karena sudah berada di dalam tubuh kemuliaan, bukan kebangkitan. Kalau kebangkitan itu yang mati, saudaraku. Ini sudah berada dalam tubuh keubahan, tubuh kemuliaan. Tentunya bekerjanya ya bukan seperti kita, tapi mereka tetap bekerja. Bahkan kepada 7 guru itu masih diserahkan 7 cawan murka. Wahyu pasal 15 ayat 1. Tanda lain di langit. Saudaraku,
Yuk kita akan baca. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan siapakah yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang sujud menyembahmu, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Kemudian daripada itu aku melihat seorang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Nah, di sini anak laki-laki tadi dibawa ke sana, saudaraku. Yang harpazo tadi ini, saudaraku. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu, jadi pahami dulu ya ini saudaraku, anak laki-laki tadi tidak langsung dibawa ke langit baru dan bumi baru, tetapi ke saudaraku ini, saudaraku, kemah kesaksian di surga. Tata Allah yang berada di kemah kesaksian di surga, di mana 7 guru pun itu berada. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga, dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci. Nah, ini saudaraku, kegiatan orang-orang yang harpazo 7 guru tadi, saudaraku. Mereka masih melaksanakan pekerjaannya menjadi eksekutor dari 7 bokor murka Allah. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci berpakaian lenan yang putih bersih dan yang berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Ini kegiatan dari mereka yang harpazo, saudaraku, termasuk 7 guru itu. Dia masih bekerja menumpahkan 7 cawan murka Allah, saudaraku. Kemudian kegenapannya nanti setelah 3,5 tahun ini berakhir, setelah 1260 hari itu berakhir, setelah 7 bokor itu dicurahkan, saudaraku, ini kemudian orang-orang yang harpazo tadi, saudaraku, kegenapannya ini menjadi orang-orang yang diangkat, saudaraku, dan menjadi pasukan-pasukan Tuhan, seperti tertulis bahwa Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Ini 2 ayat loh, saudaraku, di dalam Alkitab. Yudas kemudian wasiat Nabi Musa itu menulis seperti itu. Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Saudara, 2 ayat ini cukup untuk menjadi satu yang saudaraku, yang kita yakini dan kebenarannya luar biasa. Nanti saya jelaskan, saudara. Jadi orang-orang yang harpazo ini kegenapannya nanti adalah orang-orang yang diangkat kemudian menjadi pasukan-pasukan Tuhan, seperti ada tertulis bahwa Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Jadi Tuhan itu datangnya nggak jelirit dewe kayak Gatot Kaca gitu, saudaraku, terbang dari langit Yerusalem jelirit. Tidak seperti itu, saudaraku. Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Ayo kita akan baca Yudas pasal 1 ayat 14. Juga tentang mereka Henok, keturunan ke-7 dari Adam. Nah, ini rupanya Yudas ini menyitir dari apa yang dikatakan Henok, saudaraku. Juga tentang mereka Henok, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat, katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Yudas ini adalah surat yang ditulis sebelum kitab Wahyu.
Artinya, saudaraku, ini memperjelas bahwa Tuhan itu datangnya tidak sendirian, tetapi bersama beribu-ribu orang kudusnya. Jadi sekali lagi, Tuhan tuh nggak datang jelirit sendiri seperti Gatot Kaca, saudaraku, tapi datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Nah, ayo, kalau satu ayat masih kurang, saya akan berikan ayat lagi. Wasiat Musa. Musa itu orang dahsyat yang mengerti segala sesuatu yang tersembunyi, saudaraku. Ulangan pasal 32 ayat 2 ini nubuat, saudaraku. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang di tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Saudaraku, jadi Tuhan itu menurut Yudas pasal 1 ayat yang ke-14, Ulangan pasal 32 ayat 2, ini datangnya nggak sendirian ya saudaraku, tetapi bersama orang-orang kudusnya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu. Ini rahasia besar saudaraku. Pendahulu belum menyampaikan hal ini. Ya memang ini jatahnya kita saudaraku. Saya sangat hormat, salut pada pendahulu-pendahulu. Tetapi untuk hal ini saudaraku, memang ini jatah kita. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan itu datang tidak sendiri. Nah, kemudian ini orang itu sering membantah pakai ayat juga, saudaraku. Ayat yang sering dipakai untuk membantah bahwa Tuhan itu datang sendiri. Itu saudaraku, kita akan baca di dalam satu ayat, yaitu saudaraku 1 Tesalonika 4 ayat 16, saudaraku. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini kepada jemaat di Tesalonika dikatakan, saudaraku, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun. Ini terjemahannya sebetulnya kurang tepat ya saudaraku. Setelah saya selidik, saya berdoa, kenapa Tuhan ini kok bertentangan seolah-olah dengan apa yang dikatakan Yudas. Yudas itu padahal mempersiapkan jalan untuk kitab Wahyu. Setelah suratan Yudas itu kemudian kitab Wahyu. Kenapa ini bertentangan dengan yang disampaikan Nabi Musa? Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Nah, sesudah saya selidik, Roh Kudus memberikan satu penerangan, saudaraku. Ini sebetulnya bukan Tuhan sendiri ya, saudaraku. Yang betul itu terjemahnya itu, maka Tuhan akan turun, saudaraku. Di dalam ayat ini, maka Tuhan sendiri akan turun. Ini dalam bahasa aslinya, ini disebut kurios kata baino. Kurios kata baino itu, saudaraku, Tuhan turun. Saudaraku, bukan Tuhan sendiri turun, saudara, bukan, saudaraku, tapi Tuhan turun. Kurios kata baino, Tuhan turun. Jadi ya saudaraku, di sini sebetulnya maka Tuhan turun dari surga. Kalau di bahasa Indonesia ini kemudian diterjemahkan Tuhan sendiri turun, ini sebetulnya untuk mempermudah pemahaman bahwa yang datang itu Tuhan Yesus Kristus sendiri, artinya nggak nyuruh orang-orang lain gitu, bukan nabi yang lain juga, tetapi pribadi Tuhan sendiri yang turun itu nanti, saudaraku. Tetapi bukan berarti dia itu kemudian turunnya sendirian, itu tidak, saudaraku. Ini dari kata kurios kata baino, saudaraku. Kurios kata baino itu Tuhan turun, bukan Tuhan sendiri turun, saudaraku, tapi Tuhan turun. Tidak ada kata yang menunjukkan bahwa Tuhan itu sendirian celirit kayak Gatot Kaca gitu, enggak, saudaraku. Tapi Tuhan turun, dikatakan seperti itu, saudaraku. Tetapi yang ada di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 tadi, saudaraku, itu satu kata penegasan bahwa yang datang itu adalah Kristus sendiri, bukan orang lain. Jadi bahwa Tuhan Yesus Kristus
Dikatakan di sini, saudaraku, ya saya baca lagi dalam terjemahannya ini, saudaraku, memang banyak saudaraku terjemahan itu yang sebetulnya menjadi kurang tepat dengan makna aslinya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun. Nah, ini yang menjadi kemudian seolah-olah ayat ini bertentangan dengan apa yang disuratkan oleh Yudas 1 ayat 14. Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudus, 1 ayat. Nabi Musa ngomong, saudaraku, sebelum mati juga, saudaraku, bahwa Tuhan itu akan datang di tengah-tengah puluhan ribu orang kudusnya. 2 ayat, lah kok ini nyeleneh. Tuhan sendiri akan turun. Ternyata setelah saya lihat dari kata asalnya, saudaraku, ini dari kata kurios, kata baino, saudaraku. Artinya ini Tuhan turun. Seperti itu, bukan Tuhan sendiri. Kalau kemudian diterjemahkan menjadi Tuhan sendiri turun, itu, saudaraku, ini untuk penegasan bahwa yang datang itu adalah Kristus sendiri, bukan orang lain, bukan menyuruh suruhan-suruhan, tetapi Kristus sendiri akan turun pada saat itu bersama-sama orang kudusnya sebetulnya. Saudaraku, ini seperti kalimat, ya, misalkan dalam bahasa Indonesia, Bapak Presiden, misalkan Bapak Presiden sendiri akan datang, Bapak Presiden sendiri akan datang ke hutan calon calon ibu kota baru, misalkan begitu, saudaraku. Bapak Presiden sendiri akan datang, itu artinya mewakili bahwa Bapak Presiden itu tidak akan mewakilkan kepada siapa-siapa, tapi bukan berarti dia datangnya itu sendirian ke calon ibu kota baru yang masih hutan itu, dia datang sendirian. Tidak seperti itu, saudaraku. Jadi kata yang dimaksud di dalam 1 Tesalonika 4:16 ini, saudaraku, maka Tuhan sendiri akan turun. Nah, ini, saudaraku, ini dari kata, saudaraku, kurios, kata baino, saudaraku, Tuhan turun. Hasilnya itu seperti itu, saudaraku. Maka Tuhan turun. Kalau diterjemahkan menjadi Tuhan sendiri, saudaraku, itu untuk penegasan bahwa yang datang itu Kristus, bukan orang lain lagi. Bahwa yang datang itu Tuhan Yesus Kristus, bukan nabi-nabi lain lagi. Bukan mengartikan bahwa Tuhan itu dewean kayak Gatot Kaca Mabur gitu, saudaraku. Tidak seperti itu. Artinya bahwa Tuhan sendiri turun, itu artinya memang Kristus yang akan turun tuh. Tuhan turun, bukan Tuhan dewean medun, saudaraku. Nah, dari sini menjadi jelas, saudaraku, bahwa, saudaraku, Tuhan itu datangnya bersama beribu-ribu orang kudus. Bahkan ayat ini pun tidak bertentangan dengan Yudas. Tuhan turun, saudaraku, dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Saudaraku, Tuhan turun, bukan Tuhan sendiri, ya, saudaraku. Nah, itu dari kata kurios, kata baino, saudaraku, Tuhan turun, yang diurapi itu turun. Kata baino itu turun, saudaraku, artinya, saudaraku, medun bahasa Jawa ini. Saudaraku, jadi tidak ada kata yang menunjukkan bahwa Tuhan itu sendirian, tetapi di dalam ayat tadi, saudaraku, itu menunjukkan satu kalimat penegasan bahwa yang datang itu adalah Kristus sendiri, bukan orang lain, saudaraku. Nah, seperti saya contohkan tadi, kalau dalam kalimat bahasa Indonesia ini, Bapak Presiden sendiri akan datang di calon ibu kota baru, itu bukan berarti Bapak Presiden nanti datangnya sendirian. Tidak, ini penegasan, saudaraku. Karena kata asalnya itu dari kurios, kata baino, saudaraku, itu Tuhan turun saja kalau diartikannya seperti itu. Tetapi rupanya mau dipermudah, tetapi setelah kita menyelidik lebih dalam lagi, ayat ini menjadi bertentangan dengan Yudas, menjadi bertentangan dengan yang dikatakan Nabi Musa. Dan ternyata, saudaraku, benang merahnya ada di sini, saudaraku. Itu sebetulnya artinya kurios, kata baino itu Tuhan turun, bukan Tuhan sendiri turun, saudaraku. Tuhan turun dari surga. Saudaraku, seperti kata yang saya sampaikan tadi, seperti kalau kalimat Bapak Presiden sendiri itu datang ke calon ibu kota baru, itu bukan berarti Pak Presiden sendiri, saudaraku, tetapi betul-betul Pak Presiden memang akan datang. Ada di sana pas Pampresnya juga ada, saudaraku. Itu ada, saudaraku. Jadi seperti itu.
Nah, ini yang pertama, saudaraku, orang-orang yang harpazo itu akan dijadikan pasukannya Tuhan, saudara, dan nanti menjadi penggenap dari Yudas pasal 1 ayat 14, bahwa Tuhan itu datang beribu-ribu bersama dengan beribu-ribu orang kudusnya. Menjadi penggenap dari Ulangan pasal 32 ayat yang kedua, bahwa Tuhan itu datang di tengah-tengah puluhan ribu orang kudusnya, itu Nabi Musa. Nah, yang di dalam surat Tesalonika tadi, saudaraku, itu sebetulnya juga tidak bertentangan, cuma terjemahannya yang membuat kita salah tafsir. Saudaraku, sesungguhnya dari kata kurios kata baino, saudaraku, artinya Tuhan turun. Bukan Tuhan sendiri dewe anjelirit kayak Gatot-kaca gitu, tidak seperti itu artinya. Tetapi itu menegaskan bahwa nanti itu yang datang itu Tuhan sendiri, bukan yang lain, bukan wakilnya, bukan suruhannya, tapi pada saat Tuhan sendiri yang akan turun, saudaraku. Seperti Pak Presiden sendiri akan datang ke calon ibu kota baru, itu bukan berarti Bapak Presiden nanti sendirian ke sana naik pesawat nggak dikawal orang, tidak seperti itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayo kita akan lanjutkan. Yang pertama sudah menjadi jelas, itu orang-orang yang harpazo itu mereka akan bekerja. Mereka siapa? Mereka diantaranya adalah 7 guru, kemudian hamba-hamba Tuhan yang bergerak dalam kegerakan kitab Wahyu. Saudara, mereka bekerja di Auranos, di bait suci Allah yang di surga, di mana di situ, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 5 tadi, saudaraku, dikatakan bahwa anak laki-laki itu langsung dibawa lari kepada Allah dan ketatannya itu ke situ. Belum ke langit baru dan bumi baru, tetapi di bait Allah yang di surga. Saudaraku, di dalam kitab Wahyu sering disebut sebagai Auranos itu, saudaraku, bait Allah yang di surga itu. Nah, sekarang menjadi jelas bahwa orang yang harpazo itu nanti, saudaraku, tetap masih mereka bekerja. Saudaraku, mereka menjadi eksekutor bahkan dari 7 bokor murka Allah. 7 guru itu melaksanakan eksekusi penghukuman 7 bokornya. Mereka nanti dari Auranos itu, saudaraku, di awan-awan, saudaraku, bahasa yang lebih mudah dimengerti, saudaraku. Maka Tuhan dia datang di awan-awan, saudaraku, seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sekarang akan melihat, kalau sudah jelas mereka yang harpazo, yang langsung diwalari kepada Allah dan ketatannya, di mana di dalamnya ada 7 guru, ada hamba-hamba Tuhan yang berderap dalam kegerakan akhir zaman, kegerakan kitab Wahyu, ada jemaat-jemaat yang sempurna mencapai ruang Maha Kudus. Maka kemudian ada juga mereka yang diungsikan. Itu mereka kemana? Nah, mereka dibawa oleh Tuhan ke satu tempat yang disediakan oleh Allah. Yuk kita akan baca Wahyu pasal yang ke-12 tadi, ayat yang ke-6 dulu. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, ini dibawa ke satu tempat yang disediakan oleh Allah, saudaraku. Jadi yang kedua, cara penyelamatan Tuhan, saudaraku. Kemudian mereka ngapain setelah diungsikan itu, saudaraku? Mereka yang diungsikan itu dilukiskan kondisinya itu di dalam Wahyu pasal yang ke-14, saudaraku. Jadi kalau mereka yang harpazo itu dilukiskan dalam Wahyu pasal yang ke-15. Kalau mereka yang harpazo itu digambarkan di dalam Wahyu pasal yang ke-15. Tetapi mereka yang diungsikan itu digambarkan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14. Itu mereka yang diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan. Namanya dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 itu eremos, padang-padang yang sunyi. Suatu tempat yang dipersiapkan oleh Tuhan. Dan di dalam satu penglihatan saya pernah melihat hal itu, saudaraku. Di sana indah sekali, ada bunga-bunga yang luar biasa, ada banyak seperti bunga tulip begitu, saudaraku. Tempatnya tentunya tidak boleh disebut saat ini ya, saudaraku, karena hal-hal seperti itu masih disembunyikan oleh Tuhan.
belum waktunya untuk dikatakan. Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Ini orang-orang yang diungsikan. Wahyu pasal 14. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagian deso air bah, bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus di antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak berdusta, mereka tidak bercela. Amin. Saudaraku, ini aktivitas dari mereka yang diungsikan di padang belantara pengungsian. Mereka mengalami satu penyucian. Saudara, kalau mereka yang harpazo tadi, mereka menjadi eksekutor. Mereka bekerja sebagai eksekutor dari pekerjaan Tuhan di 3,5 tahun yang terakhir. Tetapi mereka yang diungsikan, saudaraku, ini bukan eksekutor. Mereka digambarkan sebagai pihak wanita. Wanita itu, saudaraku, ditetapkan tidak untuk berperang. Saudaraku, yang berperang itu anak laki-laki. Makanya yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya tadi tetap punya gawe, meskipun sudah di Auranos, meskipun sudah di surga, tetap punya gawe. Tetapi pihak wanita itu nggak disuruh perang, saudaraku. Oleh karena itu mereka harus dipingit. Sebelum jadi manten itu dipingit dulu, dipingit selama 1260 hari. Mereka tidak menjadi pasukan Tuhan, tetapi sedang disempurnakan di padang pengungsian selama 1260 hari. Mereka pihak wanita. Oleh karena itu di Wahyu pasal yang ke-12 ayat 6, wanita itu lari, saudaraku. Nah, saudaraku, pihak wanita itu ora kon perang. Saudara, kalau punya istri jangan suruh berperang, saudaraku. Jadi pihak wanita itu tidak disuruh berperang, tapi disuruh untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tetapi mereka yang harpazo, karena mereka karakternya itu Musa, karakternya itu Elia, karakter Tuhan Yesus, mereka, saudaraku, merupakan pelaksana eksekutor dari hukuman-hukuman Allah yang disebut 7 pokor murka Allah. Wahyu pasal yang ke-15. Itu eksekutornya itu mereka yang harpazo. Saudaraku, ini belum diterangkan dulu, saudaraku, tapi Roh Kudus lewat makrifat dan hikmatnya yang luar biasa terangkan kepada saya, dan saudara boleh tahu rahasia ini, saudaraku. Jadi mereka yang harpazo, mereka nanti menjadi eksekutor dari 7 pokor murka Allah, saudaraku. Kemudian mereka yang diungsikan, mereka berada di padang belantara pengungsian, itu digambarkan di Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5, saudaraku. Kemudian mereka ngapain? Ayo kita baca Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kemudian ayat yang ketiga, kuatkanlah tangan yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ini pihak wanita disempurnakan, dipingit. Sebelum jadi manten itu dipingit. Saudaraku, pihak wanita tidak disuruh berperang,
Tetapi yang disuruh berperang itu yang harpazo, menjadi pasukannya Tuhan. Makanya betul-betul luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang kelima dari Yesaya 35. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan. Nah, ini pihak wanita tadi diselamatkan, diungsikan Feogo ke padang gurun bersukacita, yang buta dicelikkan, yang tuli, saudaraku, dibuka, yang lumpuh akan melompat. Pada saat itu terjadi, saudaraku, penyempurnaan. Karena yang belum sempurna tadi, saudaraku, yang mencapai ruang kudus itu belum sempurna, makanya diungsikan. Kemudian di padang belantara terjadi penyempurnaan ini, yang buta dicelikkan dan telinga orang tuli dibuka, yang lumpuh melompat seperti rusa, mulut orang bisu bersorak-sorai, mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Saudaraku, ini Wahyu pasal yang ke-14 tadi. Ini kegiatannya seperti ini, penyempurnaan kepada jemaat yang diungsikan. Waktunya juga 1260 hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan baca ayat 9. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Saudara, jadi ini kegiatan dari orang-orang yang diungsikan, yang Feogo, yang dibawa oleh Allah ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari, atau satu masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi di balik masa antikris itu ada sukacita bagi orang yang menang. Itu dilukiskan dalam Wahyu pasal yang ke-15. Itu yang mencapai ruang Maha Kudus. Mereka sudah di Auranos, saudaraku, di surga, tempat kediaman Allah yang di surga, saudaraku. Yang harpazo itu sudah di sana, saudaraku. Kemudian, saudaraku, mereka yang diungsikan, yang Feogo, ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan, ke padang belantara, itu mereka sedang mengalami penyucian dan penyempurnaan yang digambarkan sebagai, saudaraku, padang gurun itu di sini dikatakan seperti padang gurun dan padang kering akan bergirang. Di sana yang lumpuh, saudaraku, yang buta dicelikkan, yang tuli dibuka, kemudian yang lumpuh akan melompat seperti rusa. Ada penyempurnaan sampai nanti terjadi kesempurnaan. Kemudian masuk perjamuan malam kawin anak domba di Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai 9. Saudaraku, jadi menjelaskan sekarang, saudaraku, Wahyu pasal 12 itu, saudaraku, tidak hanya mengungsi saja. Nanti yang ruang Maha Kudus di mana, saudaraku, kalau cuma mengungsi saja? Pola tabernakel itu harus semuanya komplit. Ruang Maha Kudus ada, ruang kudus ada, pelataran ada. Nah, kalau cuma diungsikan saja, yang ruang Maha Kudus kemana? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu menjadi jelas lewat apa yang Tuhan nyatakan ini, bahwa, saudaraku, di Wahyu pasal 12 itu Tuhan akan menyelamatkan jemaatnya dengan 3 cara. Yang pertama, yang mencapai ruang Maha Kudus, harpazo, mereka masih bertugas menjadi eksekutor dari penghukuman 7 pokor murka Allah. Kemudian, saudaraku, mereka yang diungsikan, Feogo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudaraku, mereka nanti disempurnakan
di padang belantara pengungsian itu selama 1260 hari padang gurun bersukacita. Yang buta dicelikkan, yang tuli dibuka, yang lumpuh meloncat. Saudaraku, di sana kelemahan-kelemahan semua disempurnakan selama 1260 hari. Itu sisi sukacita ketika masa antikris. Sementara di bumi, saudaraku, terjadi berbagai macam kengerian, kebrutalan, dan kesadisan. Jadi kalau saudara menjadi orang yang paham pemberitaan kitab Wahyu, paham kegerakan kitab Wahyu itu tidak menakutkan, tetapi satu kabar sukacita bagi saudara. Dan kitab Wahyu ini selalu berkembang sampai nanti mencapai kesempurnaan ketika semuanya digenapi. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan kitab Wahyu, memberkati saudara.